Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Fadila akan menjelaskan bagaimana terjadinya Perang Padri dan perlawanannya. Perang Padri sendiri merupakan konflik yang melibatkan kaum Padri dan kaum adat di wilayah Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Perang Padri berlangsung sejak tahun 1803 sampai 1838. Pada awalnya, Perang Padri diawali dari perang saudara dan berlanjut melawan pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang yang mempengaruhi terjadinya Perang Padri adalah Perang Padri pada diawali perbedaan prinsip mengenai ajaran dari kaum Padri dan kaum adat, perbedaan pandangan mengenai kebiasaan di Kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Hal ini bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang yang menginginkan penerapan syariat Islam secara sempurna pada masyarakat Minangkabau. Kaum adat dalam kesehariannya menerapkan kebiasaan seperti sabung ayam, judi, dan minum minuman keras. Hal ini menyebabkan ketidaksepahaman kaum Padri karena melanggar syariat Islam. Perang Padri meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandailing. Kaum Padri dipimpin Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Muningsyah. Kronologinya, kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Hal ini menyebabkan konflik di antara keduanya yang terjadi pada 1803. Puncak dari perang saudara terjadi pada tahun 1815 setelah kaum Padri yang dipimpin Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung. Serangan terhadap Kerajaan Pagaruyung menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan mau membawa kaum Padri pada kemenangan. Terdesaknya kaum adat membuat kaum adat meminta bantuan kolonial Belanda pada tahun 1821. Pada tanggal 4 Maret 1822, Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raaf berhasil memukul mundur kaum Padri dari Kerajaan Pagaruyung. Setelah mampu mengalahkan kaum Padri, Belanda dan kaum adat mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar yang bernama Fort Van der Capellen, sedangkan kaum adat memusatkan kekuatannya di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pasukan Belanda melakukan pergerakan di Tanjung Alam, dihadang oleh pasukan kaum Padri, namun pasukan Belanda dapat mengalahkan dan terus melaju hingga ke Luhak Agam. Pada tahun 14 Agustus 1822, pimpinan pasukan Belanda, Kapten Goffinet, menderita luka di pertempuran Baso dan meninggal 5 September 1822. Pada tanggal 15 November 1822, perjanjian masang disepakati antara Belanda dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Pada saat bersamaan, Belanda kewalahan dengan konflik di Eropa dan di Jawa atau Perang Jawa. Selama masa gencatan senjata, kaum Padri berusaha memperbaiki keadaan dengan mengerangkul kembali kaum adat. Berakhirnya perang Diponegoro di Jawa mengembalikan kekuatan Belanda untuk mencoba menundukkan kaum Padri. Pada 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk menyerang pertahanan Belanda di Fort de Kock, Bukit Tinggi. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Belanda beralasan bahwa kedatangannya untuk menjaga keamanan, membuat jalan, dan membuka sekolah hingga membutuhkan biaya
dan diminta menjual kopi kepada pihak Belanda. Perlahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan pada tahun 1837 hingga Tuanku Imam Bonjol mampu ditangkap. Perang Padri berlanjut di bawah kepemimpinan Tuanku Tan Busai hingga wilayah Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 28 Desember tahun 1838. Perang Padri dianggap selesai setelah Tuanku Tan Busai bersama sisa-sisa pengikutnya melarikan diri ke Negeri Sembilan Semenanjung Malaya. Pada akhirnya kerajaan Pagaruyung menjadi wilayah kolonial Belanda. Dampak dari Perang Padri sendiri adalah jatuhnya korban dari Minangkabau dan Batak Mandiling, jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, lahirnya Persatuan Tradisional dan Agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.